Dr. Putu Karisa Pramudia, SHMKN. Merupakan doktor yang ke-26 yang lulus ujian di program studi hukum, program doktor Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warna. Perempuan tidak berhenti bermimpi setelah menikah. Ia hanya sedang belajar bermimpi dengan ritme yang baru. Untuk semua perempuan yang sudah menikah dan sedang ragu, jangan kecilkan dirimu hanya karena peranmu bertambah. Dia SHMKN, lahir di Denpasar. Universitas Warmadewa atau Unwar kembali melahirkan doktor muda di bidang hukum melalui ujian terbuka promosi doktor, program studi hukum, program doktor, Fakultas Pasca Sarjana yang digelar pada Rabu 25 Maret 2026 di Ruang Sriwijaya Mahadewi, Gedung Pasca Sarjana lantai 4 Unwar. Yang terhormat dan Putu Karisa Pramudia resmi menyandang gelar doktor di usia 30 tahun setelah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan Dewan Penguji. Dalam disertasinya yang berjudul Implikasi Hukum Nomine Agreement oleh Investor Asing dalam Bisnis Perhotelan terhadap Perkembangan Pariwisata Berkelanjutan, Karisa mengangkat isu krusial yang hingga kini masih menjadi fenomena di Bali, yakni praktik perjanjian pinjaman nama atau Nomine Agreement. Ia menilai praktik tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum yang berpotensi merugikan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal dan keberlanjutan pariwisata. Melalui penelitiannya, Karisa menawarkan konstruksi hukum baru dengan mendorong revisi Undang-Undang Penanaman Modal. Ia mengusulkan penambahan sanksi pidana, perdata hingga administratif guna memberikan efek jera serta menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurutnya, regulasi yang tegas akan mendorong investor, baik asing maupun domestik, untuk menjalankan bisnis secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa integrasi antara Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Kepariwisataan, dan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip keberlanjutan seperti AMDAL, Good Corporate Governance atau GCG, Corporate Social Responsibility atau CSR, OSS RBA hingga standar internasional seperti ISO 14001 dan GSTC. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti maraknya nomine agreement, konflik tata ruang, serta lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum. Disertasi saya ini dengan judul Implikasi Hukum Nomine Agreement oleh warga negara asing ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa di Bali itu masih banyak sekali mengenai perjanjian pinjam nama, dan di mana perjanjian pinjam nama itu adalah bentuk daripada penyelundupan hukum, dan di mana pada saat ini sampai dengan saat ini juga aturannya masih belum belum ada di Bali. Makanya dengan disertasi ini saya membuat konstruksi hukum yang baru, di mana merevisi Undang-Undang Penanaman Modal dengan menambahkan sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administratif, sehingga kedepannya agar praktek nomine agreement ini dapat teratasi dan juga tidak menjadi praktek yang terjadi terus setiap tahun. Salam nama budaya, salam kebajikan. Dekan Fakultas Pasca Sarjana Unwar, Profesor Niluh Made Mahendrawati menilai penelitian tersebut sangat relevan dengan kondisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang terus diminati investor asing. Ia menegaskan bahwa tingginya minat investasi di sektor pariwisata khususnya perhotelan harus diimbangi dengan regulasi yang kuat agar tidak menimbulkan praktik-praktik yang menyimpang. Menurutnya, investor asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Indonesia, sehingga dalam praktiknya kerap muncul perjanjian pinjam nama. Inilah yang menjadi celah hukum dan perlu dikaji secara serius seperti yang dilakukan oleh Promovenda. Bali sebagai daerah tujuan pariwisata memang nampaknya sangat membutuhkan suatu regulasi atau suatu hasil
penelitian-penelitian oleh para ahli hukum, khususnya terkait dengan regulasi, terutama terkait dengan investasi yang dilakukan oleh investor-investor asing. Nah, di sini investor asing nampaknya melakukan investasi di Bali itu memang memiliki memiliki niat yang memang cukup tinggi, karena Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia ini memang sangat diminati oleh para wisatawan, tidak saja wisatawan domestik tetapi juga wisatawan-wisatawan dari mancanegara. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjaga pariwisata ini supaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali ini dapat dilaksanakan. Nah, dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Putu Karisa ini, di mana mengangkat tentang implikasi hukum nomini agreement ini sangat tepat. Karena apa? Karena investor asing dalam melakukan khususnya bisnis perhotelan ini kan melakukan perjanjian-perjanjian, karena orang asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia. Jadi perjanjian yang dilakukan ini kadang ada kalanya investor itu tidak semua baik-baik saja. Ada juga investor-investor yang istilahnya meminjam nama bagi dari orang-orang Indonesia. Tidak saja orang Bali, mungkin juga orang di luar Bali begitu, meminjam nama supaya dia bisa melakukan aktivitas bisnisnya di Indonesia. Sementara itu, Rektor Unwar Profesor I Gede Suranaya Pandit menekankan pentingnya menjaga arah pembangunan pariwisata Bali agar tetap berkelanjutan dan tidak bersifat destruktif. Menurutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan investasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya. Menurutnya, pariwisata Bali harus berkembang secara berkelanjutan. Investor yang masuk harus mematuhi kesepakatan yang ada dan menjunjung tinggi aturan sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Tentunya Bali sebagai destinasi pariwisata dunia sangat berharap agar pariwisata yang berkembang di Bali sudah semestinya harus berkelanjutan, tidak destruktif, ya. Nah, hasil penelitian ini akan menunjukkan, akan membuktikan bahwasanya bisnis perhotelan di Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang akan mengundang para investor asing untuk melakukan bisnis pariwisata tersebut, tentunya harapkan mereka sesuai dengan agreement yang telah ditandatangani dengan pihak Indonesia maupun Provinsi Bali agar memegang teguh agreement yang telah disepakati, sehingga kalau itu sudah disepakati pasti akan menghasilkan sebuah pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali. Pada akhir sidang, Putu Karisa Pramudia dinyatakan lulus dengan nilai 95. Ia juga tercatat sebagai doktor hukum ke-26 yang dilahirkan oleh Fakultas Pasca Sarjana Unwar, sekaligus menjadi salah satu doktor muda yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum investasi dan pariwisata berkelanjutan di Bali. Kabar Bali Hits mengabarkan.